balik lagi ke akun YouTube channel Chris Vio Hales Pro. Dan seperti yang udah kalian lihat, hari ini Vio mau nge-review satu rumah baru lagi keluaran dari developer Sinarmasland yang udah terkenal banget dengan kualitasnya yang bagus dan juga keamanan dari lingkungannya. Nah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita lihat rumahnya karena posisinya ada di belakang aku persis. Dan aku mau kasih tahu dulu, ini ada beberapa tipe-tipe mulai dari lebar 6, 7, dan juga lebar 8. Tapi yang hari ini aku mau review adalah tipe terbesarnya, yaitu tipe dimensi 8x14 dengan luas bangunan 190 meter persegi. Karena memang rumah ini totalnya itu memiliki 3 lantai. Nah, kita nggak usah lama-lama, langsung ngeliat aja mulai dari fasad depannya. Untuk fasadnya sendiri dia memang tipenya tropikal banget dan super modern. Cocok banget untuk kalian para milenial ataupun Gen Z yang lagi mau cari rumah pertama yang benar-benar dimaksimalin banget secara luas bangunan, karena memang rumah ini layoutnya sangat cantik dan pas kalian masuk pasti kalian bakal bilang kalau ini nggak kayak rumah dengan lebar 8 dengan panjang 14 meter karena berasa lebar banget. Sekarang kita lihat ke dalam ya. Nah, kita mulai dari carportnya dulu. Untuk carportnya sendiri muat untuk 2 mobil karena memang rumahnya lebar 8, dan seperti yang kalian lihat ini di bagian carportnya dia sudah terpasang kanopi. Nanti kalau misalnya kalian beli rumah ini sudah include dengan kanopinya ya. Dia udah pakai Alderon, dan untuk di keramik carportnya juga sudah menyerupai batu alam. Ini nggak bakalan licin, jadi nyaman banget untuk kalian semua. Di samping masih dapetin area penghijauan kalau misalnya kalian pengen taruh tanaman-tanaman supaya sirkulasi udara dan juga lebih nyaman, lebih bagus lagi tampak depan rumah kalian juga boleh banget. Dan rumah ini bagus banget karena punya 2 akses. Yang pertama ini akses pintu utama untuk masuk ke dalam rumah. Dan yang di samping ini adalah akses terpisah menuju ke service area. Untuk kalian yang suka akses terpisah, ini kalian bakalan suka banget deh sama rumah ini. Dan aku juga mau kasih lihat, ini sudah ada roster, tapi dia masih ada celah-celah gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau cuci, jemur, di sini masih tetap kering, cahayanya dapat, terus dapat udaranya juga. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, aku mau kasih lihat di depan pintu masih ada area teras. Ukurannya menurut aku masih proper banget. Kalau misalnya kalian mau taruh rak sepatu, terus mau taruh 1 atau 2 kursi untuk kalian duduk pas kalian lagi mau siap-siap pergi, menurut aku ini masih sangat cukup ukurannya. Nah, pasti kalian udah penasaran banget kan sama isi dari rumahnya. Sekarang kita lihat bareng-bareng ya. Nah, ini adalah pintu masuknya, dan untuk pintunya sendiri sudah menggunakan smart door lock, door Makaba. Ini sudah include ya kalau kalian beli rumahnya. Masuk ketemu dengan area ruang tamu ataupun bisa dibilang ruang keluarga, karena memang rumah zaman sekarang mereka lebih compact, simple, dan layoutnya itu juga open space, jadi menyatu menjadi satu tanpa sekat. Kesannya itu layoutnya akan jauh terasa lebih besar. Di depan sudah ada bukaan jendela yang ukurannya juga dari atas sampai ke bawah full. Ini kalau misalnya kalian taruh sofa di samping, di depan ada TV, meja masih luas banget. Lantainya ini sudah menggunakan keramik 60x60 ukurannya. Terus aku mau kasih lihat dulu sebelum kita ke area yang lebih dalam. Di sini ada 1 powder room. Powder roomnya menurut aku ukurannya juga proper banget. Ini tuh bukan kamar mandi ya. Jadi khusus untuk tamu-tamu yang lagi bertamu ke rumah kalian, mau ke toilet nih, nggak perlu masuk ke dalam kamar, tinggal dipakai di sini aja. Dan untuk sanitary-nya juga semua sudah lengkap. Ini standar aja. Untuk kacanya juga nanti akan dikasih standar developer. Di bawah tangga masih ada area gudang. Ini benar-benar bagus banget kalau misalnya kalian mau taruh alat-alat untuk bersih-bersih atau barang-barang kalian yang nggak selalu dipakai setiap hari, itu bisa taruh di sini. Jadi rumah tetap kelihatan bersih gitu. Nah, terus sebelum kita masuk ke area dining sama kamar tidur, aku mau kasih lihat kalau misalnya kalian masuk dari pintu, di sisi kiri itu ada sliding door. Nah, sliding door-nya ini menuju ke area service ART
yang punya akses terpisah dari depan tadi yang ada roster dan juga pintu samping. Nah, aku mau kasih lihat untuk area servisnya juga benar-benar lebar banget. Yang pertama, ini sudah ada kamar ART. Ukuran kamar ART-nya aja menurut aku sangat proper. Di sebelahnya persis sudah ada kamar mandi ART. Dan ini pasti kesukaan orang-orang, terutama para ibu-ibu ya. Karena area cuci jemurnya itu lebar banget. Dia nggak ada tutupan, jadi kalian masih bisa dapetin jendela, cahaya. Plus ini ada roster yang aku bilang tadi. Kalau misalnya kalian cuci jemur di sini, karena ada roster ini, gak kelihatan dari depan rumah. Jadi rumah tuh dari depan aja tetap kelihatan rapi. Nah, sekarang kita balik masuk lagi ke dalam rumahnya. Aku mau kasih lihat. Ini selain ruang tamu, itu masuk lagi ke dalam. Ada area dapur dan juga meja makannya, dining area. Nah, menurut aku dengan lebar 8, panjang 14 ke belakang, ini layout sangat maksimal banget. Jarang-jarang ada yang lebarnya 14 ke belakang, tapi bisa dapetin dapur dan juga ruang makan selebar ini. Ini space-nya masih sangat besar. Kalau misalnya di show unit ini ditaruh meja seperti ini kayak semacam meja bar gitu, tapi nanti kalian kalau beli rumah ini masih kosongan ya. Tapi bisa banget dijadiin inspirasi kalau misalnya kalian pengen isi-isi atau bikin interior, disesuaikan sama show unitnya. Karena menurut aku ini bener-bener setiap space digunain secara maksimal banget. Ini ada area sinknya, terus ini masak-masak nih. Kalau misalnya kalian pengen interior bisa, ini meja makan aja bisa up to 5 packs itu masih cukup banget. Dan yang lebih menariknya lagi, unit Terravia ini dia ada indoor garden. Jadi ada taman nanti, dan ini dibikinnya kayak hanging garden seperti ini. Dan yang lebih menariknya lagi, itu di atas ada void skylight, udah dipasang kanopi, tapi kanopinya tuh bening kacanya. Jadi di siang hari rumah kalian bakalan tetap terang sepanjang hari karena udah ada si kanopi skylightnya ini. Bener-bener unik banget. Nanti aku kasih lihat overlay-nya supaya lebih jelas. Dan satu lagi, dari lantai 1 di rumah Terravia ini masih ada satu kamar tidur yang sudah ada kamar mandi dalamnya. Nah, aku juga mau info kalau di show unit ini dia kan pakai kaca, tapi aslinya ini tuh tembok ya. Tapi memang di show unit karena ada permainan interior, jadi dibikinnya pakai kaca. Kalau misalnya kalian pengen bikin kamar tidur di lantai 1 jadi ruang kerja atau ruang baca, itu bisa banget. Misalnya kalian nggak butuh kamar tidur di lantai 1 ya, boleh banget dijadiin seperti di show unit kayak gini. Tapi nanti aslinya dapatnya kamar tidur biasa ya. Dan menurut aku ini ukurannya besar banget, di atas 3 meter. Ini sudah ada kamar mandi dalamnya ya. Ini ada kloset, terus ini ada wastafel, terus vanity, cermin. Ini semua sudah kalian dapetin tapi yang standar developer. Nah, terus untuk area mandinya menurut aku ini juga lumayan tinggi ya ceilingnya. Terus space-nya juga lumayan besar. Pokoknya kalian nggak bakal mentok-mentok pas lagi mandi. Nyaman banget. Oke, untuk ukuran kamar tamu ataupun kamar orang tua menurut aku ini sangat proper dan manusiawi banget ya. Nah, sekarang kita udah selesai di lantai 1, kita sekarang naik ke lantai 2-nya ya. Yuk. Nah, sebelum kita naik ke lantai 2, ini ada di area tengah-tengahnya atau bisa dibilang split level. Kalian tuh masih dapetin balkon. Balkonnya tuh outdoor, ini pintu bisa dibuka. Jadi kalian bisa ngerasain udara-udara segar dari luar rumah, dan cahaya di area tangga itu pasti bakalan cerah banget karena sudah ada bukaan jendela serta balkon di area tangganya ini. Ukurannya juga lumayan besar. Dan kita sekarang lanjut aja naik ke lantai 2-nya. Aku tutup dulu. Nah, yuk sekarang kita naik ke lantai 2-nya. Kalian bisa lihat sendiri ya di video ini. Tangganya tuh cerah banget karena sudah punya banyak bukaan jendela. Nah, di lantai 2 ini totalnya ada 3 kamar tidur. Ini kamar tidur anak yang pertama. Lagi dan lagi, ini dindingnya nanti akan dapatnya tembok. Tapi di show unit karena permainan interior jadi pakai kaca. Ukurannya benar-benar besar banget. Plus, dia sudah dapat bukaan jendela dengan view-nya ke belakang rumah. Ini yang view dari skylight canopy yang ada di indoor garden di bawah. Itu menurut aku juga ngebantu banget. Jadi kamar anak tuh nggak pengap, nggak gelap sepanjang hari, tetap cerah. Kalau misalnya di show unit ini jadiin kamar bayi sih, tapi ini aslinya nanti kosongan ya. Ukurannya juga menurut aku proper banget. Ini di atas 3 meter sih. Dan di sebelahnya
ini ada kamar mandi sharing. Kamar mandi sharingnya ini dipakai untuk 2 kamar tidur anak yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi posisinya benar-benar di tengah-tengah 2 kamar tidur anak. Ini nanti vanity cermin dekoratif itu dapatnya yang normal seperti biasa standar developer gitu. Nah, untuk area mandinya juga sama kayak yang di lantai 1 tadi. Ini ukurannya lebar. Jadi kalau misalnya kalian mandi gak bakalan mentok kiri kanan. Sudah dapat partisi kaca, udah dapat showernya juga, kloset juga udah didapetin. Dan ini adalah kamar tidur anak yang kedua. Nah, yang kamar tidur anak kedua ini ukurannya sedikit lebih besar, hampir mendekati 4 meter. Tapi menurut aku ini masih nggak terlalu beda jauh dengan kamar tidur anak yang pertama. Jadi anaknya nanti nggak iri-irian ya. Mungkin ini bisa ditaruh buat anak yang udah lebih gede untuk koko atau cecenya gitu. Nanti yang lebih kecil untuk dedenya yang masih lebih kecil umurnya gitu. Nah, terus aku mau kasih lihat ke kamar tidur utama. Kamar tidur utama ada di lantai yang sama, yaitu di lantai 2. Nah, ini kamar tidur utamanya bener-bener gede banget. Karena udah bisa taruh kasur yang ukurannya besar 200, tapi masih ada space untuk taruh nakas di kiri sama di kanan. Ya kan? Kalau misalnya kalian gak butuh nakas kiri kanan, misalnya cuma butuh salah satu, itu lebih gede lagi, space-nya jauh lebih besar. Untuk lantai juga semua sudah pakai laminated floor, dan aku juga mau kasih tahu kalau di master bedroom ini kalian akan dapetin balkon. Balkonnya view-nya sama, menghadap ke depan rumah. Ini ukurannya gede banget. Kalau misalnya nanti kalian pengen taruh meja sama kursi, untuk misalnya pagi-pagi mau ngopi sambil cari inspirasi kerjaan, bisa banget. Selain itu, sirkulasi udaranya juga pastinya lebih optimal ya, karena ada bukaan jendela. Nah, ini adalah area untuk kalian taruh lemari pakaian. Menurut aku juga ukurannya, space-nya masih sangat besar. Kalau kalian pengen fullin sampai ke atas buat taruh barang-barang pribadi, itu juga boleh. Ini ada meja rias, nanti kalian bisa taruh di sini, atau kalian rasa nggak butuh nih meja rias, kalian pengen gedein lemarinya sampai sini, boleh juga. Itu disesuaikan aja sama kebutuhan kalian masing-masing. Dan pastinya master bedroom itu sudah ada kamar mandi dalamnya juga. Ukurannya ini lebih besar lagi, dan untuk showernya juga dia sudah double head ya kan, udah ada partisi kaca, toilet, terus cermin, vanity box, semua sudah kalian dapetin, tapi standar developer ya, karena memang di show unit ini permainan interior. Oke, nah dari kamar tidur anak yang pertama, kedua, master bedroom udah dikasih lihat semua. Ukurannya besar-besar kan. Sekarang masih ada 1 lantai lagi, dan kalian bakalan dapetin 1 ruangan yang bisa dijadiin home theater ataupun kamar tidur lagi juga bisa. Yuk, daripada penasaran, kita lihat bareng-bareng. Sebelum kalian masuk ke ruangan yang ada di lantai 3, di depannya aja kalian masih bisa dapetin space yang bisa dijadikan working space. Ini ukurannya juga menurut aku proper dan lumayan besar. Nah, ini ada pintu nanti, dan ini yang aku bilang di lantai 3, kalian masih bisa dapetin 1 multi-purpose room yang mau kalian gunain jadi apapun itu. Misalnya kalian butuh kamar lebih dari 4 di rumah ini, kalian boleh banget jadiin area di lantai 3 ini jadi kamar tidur lagi. Pastinya ukurannya besar banget ya. Atau misalnya yang kayak di show unit ini dijadiin home theater, itu boleh banget, tinggal kalian tambahin TV. TV-nya aja bener-bener gede banget. Ini bisa jadi inspirasi untuk kalian kalau misalnya memang butuh karaoke room ataupun home theater. Tinggal dipasangin sound system, soundproofnya, terus ditaruh sofa seperti ini, bener-bener ukurannya nyaman banget. Kalau kalian suka kumpul-kumpul bareng sama keluarga, menurutku sih dijadiin home theater kayak gini oke banget sih. Dan di lantai 3 ini kalian bisa dapetin balkon juga. Nah, balkonnya menurut aku juga ukurannya sangat proper, sangat besar. Kalau misalnya kalian butuh taruh kursi lagi sama meja gitu untuk duduk-duduk santai di sini juga masih bisa banget. Nah, selain rumahnya yang bagus, di Terravia ini fasilitasnya juga nggak kalah lengkap loh. Karena sudah ada sport club, ada gym, ada jogging area, dan area penghijauan di sekitarnya juga pastinya dimaksimalkan banget oleh Sinarmas Land. Buat yang bertanya-tanya, harganya berapa sih? Harga rumah di Terravia ini starting di
4,2 miliar aja, atau kalian mau tipe yang lebih kecil di lebar 6 itu starting di 2 miliaran, atau lebar 7 di 3 miliaran aja kalian udah bisa dapetin rumah 3 lantai sebagus ini yang lokasinya juga strategis banget karena cuman 3 menit aja ke Tol Legok ataupun ke Gading Serpong dan posisinya persis di seberang Isfara Mall BSD, mall terbaru yang ada di BSD tahap 3. Kalau misalnya kalian mau ke area sekolah juga banyak banget pilihannya mulai dari IPK, Saint John, Penabur, Genesis Global School, sampai ACS School. Jadi buat kalian yang pengen survei show unitnya, langsung aja hubungi nomor Kris Vio HLS Pro di atas ini. Dan jangan lupa untuk subscribe akun YouTube channel kita dan follow akun sosial media kita lainnya di Instagram dan juga di YouTube. Terima kasih untuk teman-teman semua and see you on the next video. Bye-bye!